Inilah Injil suci menurut Matius. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Bagaimana pendapatmu? Jika seseorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor di antaranya sesat, tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan, lalu pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sungguh, jika ia berhasil menemukannya, lebih besarlah kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang 99 ekor yang tidak sesat. Demikian pula Bapamu yang di surga tidak menghendaki seorang pun dari anak-anak ini hilang." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, masa Advent sesungguhnya adalah suatu masa yang indah, suatu perayaan berkaitan dengan kesetiaan Allah Bapa atas janjinya yang sudah berabad-abad lamanya. Janji-janji yang sekarang digenapi dalam diri putranya Yesus Kristus. Sepanjang masa penuh rahmat ini, kita merayakan kasih Allah yang begitu besar yang ditunjukkannya kepada kita umat manusia dengan mengutus putranya ke tengah-tengah dunia untuk mencari kita dan menuntun kita ke dalam suatu relasi yang intim dengan Allah Bapa. Kita adalah domba-domba hilang yang diselamatkan oleh Yesus, dan semua ini dilakukan oleh Yesus dengan biaya yang sangat besar, yaitu nyawanya sendiri. Demi ketaatan kepada kehendak Bapa, Dia meninggalkan tahtanya di surga dan merendahkan dirinya dengan menjadi bayi manusia dalam sebuah keluarga miskin. Yesus dilahirkan di tempat yang hanya layak untuk menjadi tempat pemeliharaan hewan. Ia mewartakan kerajaan Allah dan menyerukan pertobatan. Namun mayoritas masyarakat, termasuk sebagian besar pemuka agama Yahudi di masa itu, mencemoohkan dirinya, menghina dirinya. Mereka mengadili dirinya secara tidak adil, dan pada akhirnya Dia pun wafat di kayu salib. Semua penderitaan ini dialaminya dan ditanggungnya, agar dengan demikian kita dapat menerima pemenuhan janji-janji Allah. Saudara-saudari yang terkasih, berbicara mengenai segalanya yang telah dimenangkan bagi kita oleh Yesus, Santo Agustinus dari Hippo dalam komentarnya atas Mazmur 109 menulis demikian. Ia menjanjikan keselamatan abadi, kebahagiaan yang kekal dengan para malaikat, suatu warisan abadi, kemuliaan tanpa akhir, penglihatan penuh sukacita dari wajahnya, tempat kediamannya yang kudus dalam surga, dan setelah kebangkitannya dari alam maut, tidak ada lagi rasa takut akan kematian. Ini adalah kiranya janji finalnya, tujuan dari segala upaya kita. Apabila kita mencapainya, maka kita tidak akan minta apa-apa lagi. Kita manusia tidak akan pernah mampu mencapai semua ini dengan menggunakan kekuatan kita sendiri. Maka Allah memberikan kepada kita putranya yang tunggal.
Santo Agustinus melanjutkan, tidak cukuplah bagi Allah untuk membuat putranya sekedar sebagai penunjuk jalan. Ia membuatnya menjadi jalan itu sendiri agar kita dapat berjalan bersamanya sebagai pemimpin dan dengan Dia sebagai jalan. Saudara-saudari yang terkasih, pada masa Advent ini, marilah kita tetap berada dekat dengan Sang Gembala dan memperkenankan Dia menemukan diri kita dalam cara yang baru dan lebih mendalam. Ia ingin memimpin kita ke dalam suatu keakraban yang lebih dalam dengan dirinya, sehingga di atas bumi ini kita dapat mencicipi apa yang kita akan peroleh dalam perjamuan surgawi kekal. Baiklah juga kita tidak menghasrati rahmat hanya bagi diri kita sendiri, tetapi juga kita harus melakukan doa-doa untuk para anggota keluarga, sahabat kenalan kita, rekan sekerja kita, mereka yang kita kasihi, yang mulai redup iman mereka karena hilang tenggelam dalam berbagai urusan duniawi. Kiranya belum terlambat bagi Sang Gembala untuk menemukan mereka yang kita doakan itu. Kita harus mempercayakan mereka ke dalam tangan kasih-Nya, agar dengan demikian Ia dapat membalu segala luka yang ada dan dengan aman selamat membawa mereka kembali pulang kepada Allah Bapa Surgawi. Saudara-saudari yang terkasih, seorang pemuda mendatangi seorang rahib di sebuah biara dan bertanya, "Guru, saya tidak mengerti mengapa orang seperti Anda mesti berpakaian apa adanya. Amat sangat sederhana. Bukankah di masa seperti ini, berpakaian sebaik-baiknya amat sangat perlu, bukan hanya untuk penampilan, melainkan juga untuk banyak tujuan lain?" Sang rahib hanya tersenyum. Ia lalu melepaskan cincin dari salah satu jarinya, lalu berkata, "Sobat muda, akan kujawab pertanyaanmu, tetapi lebih dahulu lakukanlah satu hal ini untukku. Ambillah cincin ini dan bawalah ke pasar di seberang biara ini. Bisakah kamu menjualnya seharga 1 keping emas?" Melihat cincin sang rahib yang kotor, pemuda tadi merasa ragu dan berkata, "1 keping emas? Saya tidak yakin cincin ini bisa dijual seharga itu." Rahib itu lalu berkata, "Cobalah dahulu, sobat muda. Siapa tahu kamu berhasil." Pemuda itu pun bergegas ke pasar. Ia menawarkan cincin itu kepada pedagang kain, pedagang sayur, penjual daging dan ikan, serta kepada yang lainnya. Ternyata tidak seorang pun berani membeli seharga 1 keping emas. Mereka menawarnya hanya 1 keping perak. Tentu saja pemuda itu tak berani menjualnya dengan harga 1 keping perak. Ia kembali ke biara dan melapor, "Guru, tak seorang pun berani menawar lebih dari 1 keping perak." Sang rahib sambil tetap tersenyum arif berkata, "Sekarang pergilah kamu ke toko emas di belakang jalan ini. Coba perlihatkan kepada pemilik toko atau tukang emas di sana. Jangan buka harga, dengarkan saja bagaimana ia memberikan penilaian." Pemuda itu pun pergi ke toko emas yang dimaksud. Ia lalu kembali kepada sang rahib dengan raut wajah yang lain. Ia kemudian melapor, "Guru, ternyata para pedagang di pasar tidak tahu nilai sesungguhnya dari cincin ini. Pedagang emas menawarnya dengan harga 1000 keping emas.
Rupanya nilai cincin ini 1000 kali lebih tinggi daripada apa yang ditawar oleh para pedagang di pasar. Sang rahib tersenyum simpul sambil berkata, "Itulah jawaban atas pertanyaanmu tadi, sobat muda. Seseorang tidak bisa dinilai dari pakaiannya. Ibarat cincin ini, hanya pedagang sayur, pedagang ikan, dan pedagang daging di pasar yang menilai sedemikian rendah, namun tidak bagi pedagang emas." Saudara-saudari yang terkasih, emas dan permata yang ada dalam diri seseorang hanya bisa dilihat dan dinilai jika kita mampu melihat ke kedalaman jiwa. Diperlukan kearifan untuk menjenguknya, dan itu butuh proses. Kita tidak bisa menilainya hanya dengan tutur kata dan sikap yang kita dengar dan kita lihat sekilas. Seringkali yang disangka emas ternyata loyang, dan yang kita lihat sebagai loyang ternyata emas. Tidak gampang memang untuk memilih yang terbaik di antara yang baik, tapi pilihlah untuk menjadi rendah hati dan bijaksana. Lebih sulit lagi memilih yang baik di antara yang terbaik, tapi pilihlah untuk bisa memahami dan mampu melayani dalam kasih. Orang yang hidup dalam kebenaran, yang berbicara dengan jujur, yang menolak untung hasil pemerasan, yang mengebaskan tangannya supaya jangan menerima suap, yang menutup telinganya supaya jangan mendengar rencana penumpahan darah, yang menutup matanya supaya jangan melihat kejahatan, dialah orang yang tinggal aman di tempat-tempat yang tinggi, di mana bentengnya ialah kubu di atas bukit. Rotinya disediakan dan air minumnya terjamin. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Pengasih, Engkau telah menyatakan Kristus kepada seluruh dunia sebagai penyelamat umat manusia. Semoga kami dengan gembira menyongsong kelahirannya, sebab dialah Tuhan pengantara kami yang bersama dengan Dikau dan Roh Kudus hidup dan berkuasa, satu Allah sepanjang segala masa. Tuhan memberkati kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.